Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan masih berbicara seputar tentang ibadah haji dan ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita temui bulannya. Hari ini tanggal 10 ya. 10 Dzulqa'dah. Artinya 10 hari lagi, persis sebulan lagi. Sebulan lagi kita ketemu 10 Dzulhijjah. Nah, 10 Dzulhijjah. Masuk hari haji, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Ini kita disunnahkan untuk yang tidak pergi haji untuk melaksanakan ibadah kurban di tempat kita masing-masing. Kemarin kita kaji tentang surah Al-Hajj. Mudah-mudahan kawan-kawan sudah mulai mempraktekkan, usahakan dibaca surah Al-Hajj. Dari sekarang sampai nanti masuk bulan haji, baca, usahakan setiap hari surah Al-Hajj ini dibaca, surah nomor 22, 78 ayat. Tidak sekadar dibaca, tapi kita usahakan untuk kita renungi, kita hayati ayat-ayatnya, kita pahami untuk kita amalkan. Nanti insya Allah dengan menghayati, memahami, mengamalkan surah Al-Hajj ini, Allah akan memberi mudah-mudahan. Insya Allah, Allah akan menolong kita, memberikan jalan untuk kita bisa sampai ke Baitullah sana. Baik untuk ibadah umrah ataupun ibadah haji. Nah, kemarin kita sampaikan bahwa tanda seseorang itu ibadah haji atau umrahnya diterima oleh Allah, atau haji yang mabrur, umrah yang mabrur, pertama dapat dilihat dari berbicaranya. Wahudu ila thayyibi minal qaul. Wahudu ila suratul hamid. Mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik. Jadi orang yang pergi haji umrah itu nanti dapat dilihat
ucapannya kayak apa. Kalau ucapan yang keluar dari mulutnya selalu ucapan-ucapan yang baik, maka itu tanda bahwa haji umurnya diterima oleh Allah. Tapi kalau ada orang balik ke haji, ucapannya tetap buruk juga, tetap menyambati orang juga, tetap banyak berdusta juga, nah, ini berarti hajinya tidak mabrur. Kalau tidak mabrur namanya mardud, tertolak. Mabrur diterima, mardud tertolak. Ini pertama kita pantau dari bagaimana cara berbicara. Karena kata-kata haji itu sendiri kaitannya dengan hujjah. Haji hujjah, berhujjah. Hujjatul baligh, orang yang berhujjah dengan matang. Hujjatul baligh, hujjah, orang yang punya hujjah. Orang berbicara dengan argumentasi yang kuat. Itu namanya haji hujjah. Jadi memang urusan haji itu adalah urusan bicara kita yang paling penting. Karena itu di dalam surah Al-Baqarah Allah mewanti-wanti kita untuk hati-hati dalam berbicara. Di musim-musim haji, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bulan haji itu adalah bulan yang dimaklumkan, diiklankan, disampaikan kepada orang sedang berada bulan haji, hendaknya mereka itu menjaga 3 hal. Pertama, fala rafath, jangan bicara kotor. Soal mulut, jaga lisan, jangan bicara kotor. Apalagi kalau kita ada di sana misalnya. Fala rafath. Wala fusuqa, jangan bicara yang fasik. Bicara yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, bicara yang bernilai maksiat, dusta, menghujat orang, iri dengki, caci maki, itu namanya bicara yang fasik. Yang ketiga, wala jidal, jangan bahual. Jangan bertengkar. Jadi kalau sudah orang itu benar hajinya, terlihat mulutnya pasti tidak pernah bicara kotor. Malu bicara kotor. Walaupun sekedar humor. Walaupun sekedar lucu-lucuan. Tapi tidak boleh ngomong kotor itu jadi bahan untuk lelucon. Kadang-kadang gitu kan. Orang banyak lelucon itu tapi kotor. Dianggap itu lelucon. Jadi lihat media sosial, tertawaan. Jadi dianggapnya itu hal yang biasa. Orang lelucon tapi di dalamnya ada pornografi. Ya. Ada bagus. Banyak di media sosial tentang kayak itu. Dan itu tidak pantas dilakukan oleh orang yang sedang berada di Baitullah atau orang-orang yang sedang masuk di bulan haji. Walaupun kita kata pergi haji, tapi nanti begitu masuk bulan haji, maka kualitas bicara kita semakin dijaga, semakin diperbaiki. Fala rafas wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini dilarang. Kemudian yang kedua, orang yang haji mabrur itu alla tusyrik bi syai'a, tidak akan melakukan kemusyrikan. Tidak akan, ini maka surah Al-Hajj ini kita banyak ketemu kata-kata syirik ini banyak. Menjaga, artinya memang orang yang umrah haji, orang yang diharam itu menjaga jangan sampai melakukan kemusyrikan. Jangan sampai melakukan kemusyrikan. Jangan sampai, jaga diri kita. Makanya kalau orang bertalbiyah itu pesan utamanya itu la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah, Kau yang maha mulia, maha terpuji, maha segala-galanya. Tidak ada kemusyrikan, la syarika lak. Maka orang yang umrah benar, orang yang haji mabrur pasti tidak mau berbuat kemusyrikan. Tidak mau. Kemudian yang ketiga antahhira bil ta'ifin wal akifin wa ruk'as sujud, bahwa orang yang haji itu senantiasa membersihkan dirinya. Membersihkan dirinya. Menghilangkan kotoran-kotoran zahir maupun batin yang ada. Antahhira, bersih. Lit-ta'ifin, bersihkan rumahku. Untuk orang yang tawaf, rukuk, sujud, artinya kita menjaga kebersihan, kemurnian, kesucian zahir dan batin diri. Orang yang haji itu demikian. Yang ketiga tuh, dia menjaga diri untuk tidak ada dalam kekotoran baik zahir maupun batin. Yang paling utama mengotori kita itu adalah kemusyrikan tadi itu. Ya, kalau sudah orang berbuat musyrik,
dipastikan batinnya dalam keadaan kotor. Kotor batin kita. Sakit, berpenyakit, naudzubillah. Bahkan bisa tertutup, bahkan bisa mati. Kalau orang melakukan kemusyrikan. Karena itu tidak boleh hati itu bercabang. Qalbaini, ada dua hati tidak boleh, satu hati aja. Satu Tuhan, satu hati. Jadi dalam hati kita tidak boleh ada yang lain, yang ada itu Allah aja. Tidak boleh ada yang lain. Menjaga hati itu sulitnya luar biasa. Agar tidak ada yang lain dalam hati kita kecuali Allah. Nah itu dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah. Orang yang boleh haji itu selalu ingat kepada Allah. Ingatannya lebih kuat. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka selalu ingat kepada Allah dalam keadaan tegak, duduk atau berbaring, mereka selalu ingat kepada Allah. Jadi banyak mengingat Allah. Seharusnya orang kalau pergi umrah itu banyak ingat Allah. Banyak berzikir. Nah, kadang-kadang orang kita nih daripada berzikir lebih banyak ke mallnya, lebih banyak berjalannya, habis waktu berjam-jam berjalan, habis waktu, lebih banyak di hotel, lebih banyak di mall ketimbang di masjid. Gitu kan, sibuk berjalanan. Karena memang dunia memukau mata, memukau kalau ke sana tuh kita masuk, masya Allah, keindahan semua. Apalagi kalau bebinian tuh kan, melihat baju bagus semua, bingung jar. Istri kita tuh, bang bagus semua baju ini bang, yang mana itu bagus semua, memikat mata semua yang melihatnya. Nah, ulun selama di Mekah tadi tuh nuker baju tuh selembar aja, itu kan bini maksa nyuruh beli, ada usaha gini loh, juran asli, selembar baju aja bang Ocan. Kan ulun sebenarnya kan mau menukar juga, jadi sebelum nukar abang satu barang di sini abang nukar ya, aja pilihkan mana aja ya, iya. Karena memang semua bagus berataan, memikat. Pertama memang duit kita kan ada juga kan, daripada nuker baju macam-macam itu ada. Jadi memang begitu. Jadi kalau kita tidak menjaga hati, wah luar biasa. Nah itu, jadi itulah orang-orang haji itu dia banyak menggunakan waktunya itu untuk liyadhkuru ismallah, ingat kepada Allah. Jangan sampai sudah sampai di Baitullah, di depan Ka'bah, di depan rumah Allah, tapi pikiran ingatan kita entah kemana-mana juga. Banyak sibuk selfie aja, coba gitu. Iya. Dan itu lu perhatikan bukan cuma orang Indonesia aja, semua orang kayak itu kebanyakan. Jar orang kan orang Indonesia aja, lu perhatikan kada orang-orang Mandagin kayak itu juga. Ya kalau sudah. Depan Baitullah. Semua tuh mau didokumentasikan. Semua tuh mau dibuat video, kirim ke media sosial apa segala macam. Nah, itulah. Padahal kita sedang di depan Baitullah. Bayangkan sedang di depan rumah Allah bahasanya. Kan orang yang pergi haji umrah itu disebut dengan duyufur rahmah, tamu Allah. Tamu Allah yang Maha Pengasih. Kira-kira kalau kita jadi tamu kayak apa sikap kita dengan tuan rumah? Bagaimana kira-kira tuan rumah kalau kita jadi tamu, tuan rumahnya kita abaikan? Misalnya kita bertamu nih ke rumah orang, tapi kita abaikan. Tuan rumah aja berpandir, kada peduli, kita sibuk berteleponan sama kawan. Tuan rumah di depan, kada kita hirani. Dan kayak itu tuh di depan Baitullah tuh. Allah sedang mengajak kita berdialog, ya kan, mau ketemu, kita bisa apa namanya tuh berdoa, bisa mengajukan permohonan, bisa menyampaikan apa isi hati kita langsung kepada Allah tuh, ingat kepada Allah. Tapi justru depan Baitullah kita sibuk dengan urusan dunia, telepon sana, telepon sini. Halo, aku lagi tawaf nih, lagi di Baitullah, lagi tawaf. Bayangkan. Nah, ini kadang-kadang yang kurang dimengerti oleh orang-orang yang pergi haji atau umrah. Jadi kadang perlu dokumentasi itu. Dokumentasi itu kalau kita pas lagi berjalanan ayuha, lagi di mall, lagi di mana. Tapi kalau sedang di depan Baitullah, usahakan tidak demikian. Konsentrasi, zikir, ingat sama Allah. Tatap pandangnya Baitullah. Tuh, mata kita nih selalu lekat dengan Baitullah, melihat rumah Allah. Merasa bahwa Allah dekat dengan kita. Merasa saat-saat kita terdekat dengan Allah tuh di situ tuh. Itu harus dihayati betul, pahami dengan benar. Jangan sampai nanti sudah sampai di depan rumah Allah pun masih sibuk dengan urusan dunia.
Bahkan yang dimintanya apa? Yang dimintanya dunia juga. Fulus. Ada di media sosial tuh ada kan? Ada orang berdoa tuh fulus. Yang dimintanya duit. Kata orang jangan minta fulus saja. Rabbana. Makanya kalau orang tawaf itu yang disunahkan itu doanya itu aja nanti. Dari rukun Yaman ke Hajar Aswad itu kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja doa yang sunnah. Yang lain bebas saja. Satu itu aja. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Yang lain itu tidak ada. Doa khusus, doa tertentu kada. Tapi juga kada salah juga ada orang-orang memolah doa sudah kan. Kalau dari kemenangan dibuatnya sudah doanya. Putaran pertama ini doanya, putaran kedua ini doa. Itu kada ada. Kalau sesuai sunnah itu yang ada tuh hanya membaca doa Rabbana atina. Jadi kita sapu jagat. Doa sapu jagat, ya kan? Yang ada itu aja dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Lepas. Artinya Pak, permintaan kita itu harus lengkap, sempurna. Jangan cuma minta dunia, mintalah juga akhirat. Ini ada dalam Quran tuh Allah menyampaikan demikian. Sudah sampai di depan Ka'bah, sudah sampai di depan rumahku kata Allah, dia tetap minta dunia aja. Nah. Ini lu bacakan ayatnya, Al-Baqarah ayat 200. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu. Nah, kayak apa kita mengiau abah, mama, berzikir nenek moyang kamu, sebut nama Allah. Seperti itu. Sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu. Ini apa namanya catatan kakinya, kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah setelah melakukan ibadah haji mengagungkan kebesaran nenek moyangnya. Dulu orang jahiliyah itu kalau habis bulan haji yang diagungkannya nenek moyangnya. Dan kata Allah, nah kayak itu juga, tapi yang diagungkan itu Allah, bukan nenek moyang. Dulu nyebut nenek moyang, sekarang sebut nama Allah. Ada depan itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak menyebut nama Allah. Bukan yang lain-lainnya. Nyebut nama Allah. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Lebih lagi dari yang tadi menyebut nama nenek moyang. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Dan di akhirat dia tidak memperoleh kebaikan apapun. Sudah sampai di depan Allah, yang minta tuh dunia semua yang dimintanya. Ada di akhiratnya. Ya Allah, dagangan lariskan. Ya Allah, rumah ganalkan. Ya Allah, mobil ganti nang baru. Ya Allah, duit, dunia semua. Ya Allah, anak, dunia semua diminta. Dunia semua diminta. Fulus. Ada di media sosial. Orang berdoa nyebut fulus saja. Yang dimintanya di dunia adalah di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Harusnya kayak apa kata Allah? Aminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Jadi jangan sampai kita di depan Allah kita lebih utamakan kepentingan dunia ketimbang kepentingan akhirat kita. Kata Allah, minta dua-duanya. Maka sunnah itu kalau kita tawaf, begitu sampai di rukun Yamani, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap kali putaran, 7 kali putaran, maka 7 kali kita baca Rabbana atina. Banyak orang coba minta urusan dunia aja. Banyak orang yang disebutnya adalah dunia aja, dia lupa menyebut nama Allah. Orang yang betul-betul hajinya mabrur kata Allah, mereka itu banyak menyebut nama Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Bagaimanakah orang yang haji yang mabrur itu? Dan atau apa yang mesti kita lakukan supaya haji kita atau umrah kita mabrur? Ulun lanjutkan ayat yang ke-31 dari surah Al-Hajj. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Ya, banyak musyriknya surah Al-Hajj. Wa may yusyrik, banyak-banyak kata-kata musyrik. Kita ketemu kata-kata musyrik banyak sekali. Paling banyak di surah Al-Hajj.
Kata-kata syirik itu paling banyak ditemukan di dalam surah Al-Hajj. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Beribadalah dengan ikhlas kepada Allah. Ini memang orang hendak pergi haji umrah tu ikhlas. Hanif, lurus. Hanif, ikhlas. Yang namanya hanif itu, yang namanya hunafa. Yang namanya hunafa itu adalah lurus artinya. Apa maksud lurus? Hanya ke Allah saja. Kada belok kanan, kada belok kiri, kada condong kanan, dia lurus saja. Hanif, lurus. Beribadah, yang namanya lurus itu orang yang beribadah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Ikhlas dalam beribadah. Dalam berbuat ikhlas. Kalau kita lagi ibadah haji itu ikhlas saja. Lagi tawaf tabrak orang, jangan marah, tenang aja, senyum aja. Senggol. Itu latihan keikhlasan. Latihan keikhlasan. Kita lagi sholat, ada aja orang yang macam-macam tuh. Pada kita dia ambilnya lah. Dipaksa-paksanya macam-macam kelakuan manusia. Kita lagi sujud, kepala itu dilewati aja. Jangan hamuk-hamuk. Sudah begitu, sudah keadaannya. Beribadah dengan ikhlas semata. Jadi jaga betul bicara kita. Jangan kita sampai marah-marah. Di sana tuh jangan sampai marah-marah. Jaga benar tuh. Karena itu potensi untuk kita ngomong kotor tuh besar sekali. Apalagi dalam kondisi kita capek misalnya kan. Orang kan kalau capek biasanya kan mudah emosi, mudah marah. Nah, itu jadi kata Allah, beribadalah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung. Ya betul. Orang yang syirik itu orang yang jatuh dari langit, bayangkan jatuh dari langit belum sampai ke bumi disambar burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Artinya kada jadi apa-apa, jadi debu aja. Walaupun jauh-jauh pergi haji umrah, tapi kalau berbuat kesyirikan jadi debu aja, diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Yang kita gawi kada ada artinya, kada ada gunanya. Kalau kita melakukan kemusyrikan. Kadang-kadang banyak orang yang tanpa sadar atau tidak sadar berbuat kemusyrikan. Kita jangan berbuat kemusyrikan. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ayat 32, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah itu segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya. Ini artinya, catatan kakinya begitu. Syiar-syiar Allah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya disebut dengan syiar Allah. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi takwa itu urusan hati. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dalam surah Al-Baqarah. Berbekallah kalian, Al-Baqarah 197. Berbekallah kalian waktu pergi haji atau umrah, bawa bekalnya. Apa bekalnya? Bukan iwak rabuk. Bukan bawa iwak rabuk dari Banjar. Orang itu berbekal bawa iwak rabuk dari Banjar. Bawa petai dari Banjar. Bawa jaring dari Banjar. Macam-macam kan. Bawa rendang, macam-macam dari Banjar. Berbekallah kalian, kata Allah, waktu pergi haji bawa bekal. Apa wa tazawwadu, apa bekalnya? Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik bekal ialah takwa. Jadi yang mau dibawa itu ketakwaan. Boleh aja tadi bawa rendang tadi kada masalah juga, kada dilarang. Bawa iwak rabuk tadi kada dilarang. Tapi kata Allah, bekal yang sebaik-baiknya adalah bekal takwa. Dan takwa itu min taqwal qulub, dari hati lahirnya. Jadi orang pergi haji umrah itu memang dia urusan hati yang harus dijaga. Urusan hati kita yang harus ditata. Hati kita, supaya jangan dalam hati itu ada kemusyrikan. Jangan ada kesombongan. Jangan ada keangkuhan. Jangan ada keserakan. Itu semua penyakit hati namanya kan. Itu semua kan penyakit hati. Penyakit hati. Jangan ada hasad hasud. Penyakit hati semua itu.
Jangan ujub, jangan riya, jangan sum'ah, itu penyakit hati semua. Quran banyak penyakit hati. Kalau penyakit hati itu banyak, takwa tadi tidak mau masuk. Makanya ibadah haji itu ibadah pembersihan jiwa, pembersihan hati, agar dengan bersih hati kita masuk ketakwaan ke dalam hati. Fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu lahir dari ketakwaan hati. Jadi orang pergi haji umrah itu bawa bekal ketakwaan, dan takwa itu letaknya di dalam hati kita. Artinya orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, hatinya pasti mulia, pasti bersih, pasti suci hatinya. Dalam hatinya tidak ada yang lain kecuali Allah semata-mata. Nah, ini dia orang yang betul-betul haji umrah itu berkualitas mabrur. Ikhlas dalam berbuat. Hatinya selalu dijaganya. Ketakwaannya dia tingkatkan, dia perbaiki kualitas takwanya. Bukan ketakwaan yang standar, ya kan? Bukan imannya standar, tapi takwa yang benar, iman yang benar. Banyak orang takwa, standar aja takwanya. Banyak orang beriman, imannya standar aja. Yang diminta oleh Allah, haji, umrah, mendatangi Baitullah, itu membawa iman yang benar, membawa ketakwaan yang benar. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Ada kata-kata mu'minuna haqqan. Bukan sekadar ulaika humul mu'minin. Ulaika humul mu'minun. Mereka itu orang yang beriman. Tidak sekadar ulaika humul mu'minun, tapi ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Bukan sekedar orang takwa, ulaika humul muttaqun, bukan. Tapi orang yang benar-benar takwa, haqqa tuqatih. Kalau orang khutbah Jumat kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Nah, itu bekal yang dibawa. Iman yang benar, takwa yang benar. Nah, bagaimana iman yang benar, takwa yang benar? Orang yang berbuat karena keikhlasan kepada Allah, orang yang dalam hatinya tidak ada kemusyrikan sedikit pun, orang yang dalam hatinya hanya ada Allah semata. Dia berangkat haji, dia berangkat umrah, niatnya semata-mata karena Allah, bukan karena pengen dapat gelar haji, bukan. Bukan ingin dapat nama baik di tengah-tengah masyarakat, supaya dapat kebaikan, supaya ini, supaya itu, macam-macam, supaya popularitas semakin naik, supaya semakin dapat kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Bukan. Dia berbuat, melaksanakan perintah Allah semata-mata hanya karena Allah. Bekal yang dibawanya, bekal takwa. Maka ketika dia ada di sana, ini yang dia kembangkan. Bagaimana keimanan dan ketakwaan itu terasa peningkatan kualitasnya. Nah, ini kata Allah, orang-orang yang umrah mabrur demikian. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma summa mahilluha ilal baitil atiq. Bagi kamu padanya hewan hadyu, hewan potongan nanti yang disembelih itu hewan hadyu namanya, hewan yang akan dikorbankan. Ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah. Ada hari penyembelihan di sekitar Baitullah. Selanjutnya 34, wa likulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim disebut waktu kita menyembelih, itu menyebut nama Allah. Supaya yang dikorbankan itu adalah semata-mata karena Allah tadi. Maka waktu penyembelihan itu disebut nama Allah. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi kurban itu hewan ternak. Unta, sapi, kambing,
hewan ternak. Kalau ayam kada kawa. Jangan pulang berkorban kena pakai ayam. Ayam jaga 2 ikung kan. Atau ayam 10 ikung. Kada kawa, tetap yang bisa tuh kambing, sapi, unta. Kada ada sudah ditentukan hewannya. Ayam kada termasuk yang bisa dikorbankan. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang yang tunduk patuh kepada Allah. Di sini kita diminta Allah berserah dirilah kamu kepadanya. Jadi memang orang kalau hendak tulak haji itu kalau bahari lah orang sudah berserah diri bujur kepada Allah. Karena bahari itu luar biasa pengorbanan haji ini. Orang bahari berkapal hidup mati memang. Sebulanan mungkin berapa bulan hanya sampai ke Mekah sana. Ada yang mati dalam kapal tuh ada. Banyak. Tulak haji mati dalam kapal. Timbay ya ke laut lagi. Bayangkan itu. Luar biasa pengorbanannya. Maka memang dituntut berserah diri total kepada Allah. Penyerahan diri total kepada Allah. Jadi kalau kita pahami ya, ibadah haji itu begitu. Ya kita betul-betul menjaga hubungan kepada Allah itu dikuatkan, hubungan kepada manusia itu dikurangi total. Misalnya kita berangkat, anak, istri, semua kita serahkan kepada Allah. Kita fokus beribadah sana. Ya Allah, hartaku, rumahku, anak-anak tinggalkan keluargaku, jagakan ya Allah. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Ibadah. Janganlah orang menelpon terus. Nelpon, semua nelpon. Penyakit kita kayak itu. Pagi nelpon, siang nelpon. Kayak perumah, kayak pabar, kayak anak-anak. Padahal itu harus dikurangi itu. Komunikasi kita terhadap sesama manusia dikurangi. Aktifkan komunikasi kita kepada Allah. Bukannya dilarang. Boleh nelpon tuh. Ya tapi jangan sering-sering banyak. Jangan waktu kita habis di sana. Ini ulun bukan bilang ulun hebatlah hajinya kada. Bukan, ini cuma contoh aja. Ulun waktu haji sebulan selama di sana tuh handphone itu tidak pernah aktif. Dia hanya aktif waktu sampai ulun di Madinah. Mama, abah, ulun nelfon orang tua ulun aja. Ulun sudah sampai di Madinah. Itu setelah itu mati itu kada handphone tidak pernah hidup lagi. Baru nelpon lagi setelah sampai lagi di bandara Mekah, di Jeddah. Mama abah ini sudah di bandara Jeddah. Insya Allah besok pagi sampai di Jakarta. Itu aja udah nelpon. 2 kali nelpon. Waktu sampai, waktu bulik. Yang lain itu kada pernah handphone dulu aktif. Mati total handphone. Itu kada mudah. Cobalah kalau kada percaya. Kada mudah itu. Itu waktu haji ulun bisa. Waktu umrah kada kawa. Anak nelpon juga ya. Waktu bulan Ramadan tadi, ulun masih nelpon nanya gimana. Sesekali masih ada handphone tuh walaupun jarang juga, tapi masih ada pakai. Waktu haji kan tidak mati sama sekali. Sengaja ulun mati handphone. Melatih aja. Itu melatih dan itu memang beratnya luar biasa. Kenapa begitu? Coba kalau kita nelpon kita dengar kabar anak kita sakit misalnya. Itu ngalih kita konsentrasi ibadah sudah. Anak sakit, masuk rumah sakit. Wah, itu ngalih konsentrasi. Jelas ngalih konsentrasi sudah. Ternyata memang bujur. Waktu ulun haji rupanya anak ulun ada yang sakit. Tapi kada sampai masuk rumah sakit, cuma ada yang sakit. Setelah sampai sini baru tahu beritanya. Kemarin anak Ikam sakit dan sakit anak Ikam hari keberapa Ramadan sakitnya. Nah itu Pak. Jadi memang betul-betul kita ini berserah diri kepada Allah. Jadi umrah dan haji itu mengajarkan kita supaya penyerahan diri itu total kepada Allah. Betul-betul menutup segala kemungkinan pintu-pintu dunia itu untuk sementara waktu, tutup dulu. Aktifkan komunikasi kita kepada Allah. Offkan dulu komunikasi kita kepada dunia. Urusan pekerjaan, urusan usaha, serahkan aja sama Allah. Berserah dirilah kamu kepadanya. Jadi orang yang mabrur itu demikian. Totalitas penyerahan diri itu kepada fatawakkal Allah. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Apabila kamu telah menetapkan sesuatu, mengazamkan sesuatu, fatawakkal Allah, maka bertawakal kepada Allah.
Serahkan semua urusan kepada Allah. Nah, itu yang harus dipelajari orang-orang yang mau pergi haji. Jadi jangan sibuk dengan segala macam urusan. Serahkan total urusan kita kepada Allah. Ayat yang terakhir. Berapa menit lagi Pak Sebulah? Ada berapa menit lagi tuh? 4 menit lagi. Ayat yang ke-35 ya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lihat ini orang yang umrohnya mabrur, haji mabrur itu kayak apa? Yaitu orang-orang yang apa yang disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Hatinya bergetar. Tanda orang umroh mabrur itu hati itu tergetar. Maka itunya kada mau jauh-jauh dari masjid, itunya di masjid situ aja. Hati itu tenang, damai, tentram dalam masjid. Di situ tenang. Kalau masuk ke mall sedikit aja sudah hiruk pikuk pusing kepala kita. Aduh, sibuknya manusia. Berjejal, berebutan, hendak naik lift segala macam, pesan makan berebut apa segala macam. Aduh. Capek kita melihatnya. Ya Allah, dunia capek. Beda kalau kita di masjid. Tentram, nyaman. Lagi zikir-zikir, datang orang kasih roti. Zikir-zikir baca Quran, datang orang kasih susu. Gitu tuh. Ngaji aja kita banyak-banyak baca Quran. Banyak baca Quran dalam masjid itu, betul. Begitu tuh harusnya. Tidak sibuk dengan segala macam aktivitas yang tidak penting untuk keimanan kita, untuk ketakwaan itu tidak penting juga. Nah, yaitu orang-orang yang apa? Jadi orang yang namanya orang yang wabasyirul mukhbitin, orang-orang yang mukhbitin, orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apa disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa diri mereka. Sabar. Apa yang menimpa diri kita, sabar aja. Ada yang kehilangan uang, ada yang kehilangan ini, ada yang kena senggol, ada yang kena sikut, macam-macam ujiannya. Macam-macam ujian. Kata Allah, sabar atas apa yang menimpa dirimu. Jadi kelihatan orang yang umrah itu mabrur itu begitu. Artinya bergetar, sebut nama Allah. Artinya dia connect ke Allah itu kuat sekali. Ya, kedekatan kepada Allah itu terbangun dengan baik. Dan mereka orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, sabar, luar biasa kesabaran. Dituntut keluar kesabaran yang sangat luar biasa. Ketika orang ada di bulan haji itu harus sabar gitu. Sabar menghadapi. Jangan keluh kesah, terutama ketika waktu kita di sana. Mungkin banyak hal yang menimpa kita, sabar aja. Jangan berkeluh kesah. Dan orang yang melaksanakan sholat, ini utama, perbanyak sholat. Pahala lipat ganda kan. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Satu rakaat sama dengan 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Banyak sholat, nggak berlipat ganda. Dan orang yang menginfakkan sebagai rezeki yang memberikan kepada mereka. Nah, ini kerjaan kita. Jadi kerjaan kita tuh banyak menyebut nama Allah, bersabar, sholat, sedekah. Itu orang gawian orang haji, orang umrah itu aja gawiannya. Menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Sholatnya diperbanyaknya, diperbaiki sholatnya. Kemudian dia bersabar dengan apa yang menimpa dirinya. Tidak pernah keluh kesah, kepanasan kah, dingin kah, kadang nyaman kah makan apa segala macam, kadang enak kah mobil, tidak pernah keluh kesah, tetap tenang berzikir menyebut nama Allah. Dan apa yang Allah berikan rezekinya, dia sedekahkan. Setiap hari kita siapkan uang untuk sedekah. Waktu di sana. Setiap anak kalau bulan puasa contohnya, kita usahakan apabila anak buka puasa, kita bawa sesuatu, berbagi sama orang. Berbagi. Jangan kita aja nerima bagian terus. Bagi orang juga apakah? Nah, berbagi. Inilah apa namanya tuh tanda-tanda seseorang itu umroh dan mabrur hajinya. Nah, mudah-mudahan dapat kita amalkan apa yang kita pelajari. Nanti insya Allah kita sambung lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Sekali lagi ulun sampaikan, jangan lupa untuk selalu membaca surah Al-Hajj di dalam bulan-bulan ini sampai nanti masuk kepada bulan haji. Sampai masuk bulan Dzulhijjah, perbanyaklah untuk membaca surah Al-Hajj. Apalagi nanti kalau kita satu saat dikasih rezeki mau ke sana, mau pergi umroh atau haji, sebelum ke sana
baca banyak-banyak surah Al-Hajj. Dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.